Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar bisa berdiri hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Nah, hari ini saya akan bicara, saudara, buka bersama Matius pasal 26. Yesus di hadapan mahkamah agama. Ya, ayat 57, Matius 26 ayat 57 sana dikatakan, sesudah mereka menangkap Yesus. Ya, sudah dapat Matius 26 ayat 57. Saya baca ayat 57, saudara, selanjutnya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 58. Dan Petrus, coba saudara baca, coba. Ayat 58, 1, 2, 3. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. 60. Walaupun tampil banyak sekali saksi dusta yang menyatakan orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. 62. Tetapi Yesus diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak. 64. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu telah mendengar hujatannya. 66. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukuli dia. 68. Saudara, ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah Imam Kayafas, lalu hari itu Yesus dipenjara di rumah Imam Kayafas. Yesus dipenjara di bawah tanah di rumah Imam Kayafas. Untuk menurunkan Tuhan Yesus, itu lubangnya itu cuma sebesar badan orang, saudara. Apa harus disalib? Pada zaman Romawi dulu memang hukuman mati itu bagi seorang penjahat, ya, karena belum ada kursi listrik, belum ada pistol, ya, jadi harus salib. Ya, digantung sampai mati, bahkan burung-burung itu memakan daging orang yang disalib. Dan disalib itu, saudara, ya, ditaruh di atas satu bukit yang kita tahu di Alkitab Bukit Tengkorak. Kita juga pergi berkunjung di Bukit Tengkorak. Di bawah itu kota, saudara, dengan tujuan supaya dilihat bahwa ini orang penjahat. Dia menjadi contoh, jangan kamu bikin salah supaya kamu tidak seperti dia nanti tergantung di atas kayu salib. Pada waktu mereka mencari saksi untuk bisa memberatkan Yesus, apa yang bisa untuk memenjarakan dia, saudara? Tidak ada alasan yang kuat, karena pada waktu itu Yesus bikin mujizat, banyak orang disembuhkan, banyak orang, bahkan orang mati bangkit. Dan mereka tidak punya alasan yang kuat bisa memenjarakan seseorang. Harus ada saksi yang bisa bilang, oh dia perkosa orang, makanya dia layak untuk disalib. Tapi Yesus tidak ada alasan. Lalu ketika akhirnya ada 2 orang yang maju dan itu sangat menguatkan, mereka bilang dia harus dihukum mati. Kenapa? Karena dia itu menghujat Allah. Apa kata-kata yang dianggap Yesus harus dihukum mati? Karena Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Mereka tidak mengerti maksud dari apa yang Yesus katakan. Karena bagi orang Yahudi, bait Allah itu adalah tempat yang sangat sakral. Itu tempat mereka berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketika ada orang yang menghujat bait Allah, apalagi berkata akan merobohkannya, itu sama dengan menghujat Allah.
Kenapa dan ada apa dengan bait Allah? Saudara, kita tahu bersama, orang-orang Yahudi itu mereka akan datang setiap tahun ke Yerusalem untuk apa? Membawa korban persembahan. Lalu imam besar mereka akan datang ke bait Allah dan imam besar itu akan membawa darah dari korban sembelihan. Dia akan masuk ke dalam bait Allah melalui ruang kudus sampai tembus ke ruang maha kudus, karena Tuhan itu hanya datang di ruang maha kudus. Ruang maha kudus tidak boleh dimasukin oleh sembarang orang karena pasti mati. Imam besar itu masuk setahun sekali di sana. Dia harus menguduskan dirinya benar-benar. Lalu dia akan masuk ke ruang maha kudus tuh, kakinya diikat pakai tali, dikasih lonceng. Kalau loncengnya masih berbunyi berarti dia masih hidup. Karena kalau dia tidak kudus, dia pasti mati di ruang maha kudus. Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan Yesus tidak datang, maka manusia akan menerima pengampunan dosa yang begitu sulit hanya melalui imam besar, kalaupun dia layak. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata dia akan merobohkan bait Allah itu dan akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Saudara bisa membayangkan kalau kita semua harus membawa kambing domba, menyembelih darah untuk penghapusan dosa. Firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Alkitab berkata dari zaman perjanjian lama, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tidak bisa yang bukan nyawa. Mungkin kita tidak mengerti, saya pun dulu tidak mengerti kenapa Yesus tuh harus mati. Di sini saudara, dari zaman hukum Taurat, nyawa itu harus diganti dengan nyawa. Dan kita tahu bersama bahwa tidak ada lagi satu persembahan yang lain, mau itu darah apapun, yang bisa lagi menyucikan dosa manusia yang begitu, yang terlalu banyak. Makanya Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia. Dia yang Tuhan, dia turun untuk menggenapi bahwa nyawa harus diganti dengan nyawa. Saudara harus menjelaskan ini kalau ada orang yang bertanya tentang imanmu. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Untuk menggenapi hukum Taurat yang dimana nyawa manusia harus diganti dengan nyawa. Lalu dia mati, dia serahkan nyawanya. Dan Alkitab berkata, coba kalau kita lanjut di ayat yang berikutnya saudara. Ketika Yesus mati, dia dibawa ke Bukit Tengkorak di Golgota. Lalu di sana dia sambil saudara itu dicambuk, bahkan dagingnya itu terkoyak, dia disiram dengan anggur asam yang begitu pedih. Dan akhirnya Yesus itu mati di atas kayu salib. Kita lihat Matius 27 ayat yang ke-45. Matius 27 ayat 45, judul perikopnya Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang berkata, kalau dia Tuhan, kenapa Allah meninggalkan dia? Waktu Yesus mati, dia menyerahkan nyawanya. Kita bilang bukan dia dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya. Dia tahu ketika dia mati, dia akan terpisah sejenak dari Allah, karena dia harus turun ke alam maut. Dosa kita lah yang ditanggungnya. Dosa itu membuat manusia masuk dalam yang namanya maut. Karena akibat dosa, upah dosa adalah maut. Yesus tahu dia menggantikan kita, artinya dosa yang dia pikul itu akan membuat dia terpisah dari Bapa sebelum dia bangkit saudara. Dan makanya kenapa penting, ayo jangan terus bikin dosa. Tuhan sudah mati untuk kita, jangan mau terpisah dari Allah lagi. Dan dikatakan setelah itu kita lihat bersama, mereka mendengar beberapa orang berdiri di situ, berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupnya ke dalam anggur asam, lalu dicucukkannya pada sebatang bulu dan ia memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia akan datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Perhatikan, Yesus menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya.
Dan ayat 51 baca bersama dengan suara keras, ini yang saya mau bacakan. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah menjadi dua saudara, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah apa? Gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, dia akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus sekarang sudah terbelah karena Yesus mati di atas kayu salib. Kita tidak perlu lagi lewat imam besar untuk datang kepada Tuhan. Saudara gak perlu doa lewat pendeta. Engkau bisa datang sendiri kepada Tuhan kapanpun untuk berjumpa dengan Tuhan. Wow, bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara? Kalau pada waktu itu setiap orang mau ketemu Tuhan harus datang kepada imam besar, bawa korban. Iya, kalau dia punya duit. Kalau dia nggak punya duit, maka dia nggak bisa datang sama Tuhan untuk membeli kambing domba untuk darahnya tercurah. Tapi lewat kematian Tuhan Yesus, ya, dia bilang sudah selesai. Orang Yahudi tidak mengerti ini sampai hari ini. Mereka menangis di tembok ratapan untuk meminta Mesias datang karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Ya, makanya ke saudara, ya, saya kemarin bawa grup, saya bilang gak usah menangis-menangis di tembok ratapan situ ya. Ya, itu mereka itu berdoa minta Mesias datang. Sampai hari ini kenapa mereka menangis di tembok ratapan? Karena tembok ratapan itu menurut perkiraan dulu adalah tembok ruang maha kudus yang paling dekat dengan tempat kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, adalah satu keadaan yang sangat amat membuat manusia menderita waktu kita ini terpisah dari Tuhan. Dan apa yang memisahkan kita dari Tuhan? Cuma satu, dosa. Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita di atas kayu salib. Jangan engkau lagi memperhambakan dirimu dengan dosa. Kenapa setiap tahun kita memperingati kematian Kristus? Supaya kita bertobat. Mari belajar bayar harga untuk Tuhan. Kita ini dalam hidup ini memang akan ada banyak masalah. Tapi jangan biarkan masalah itu mengalahkan kita. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama Ibrani 12 ayat 1 sampai 4, saudara. Firman Tuhan berkata di sana demikian, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Katakan amin. Ada begitu banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita kecewa dan putus asa. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Waktu saya sakit, saudara, saya dioperasi, setan tuh datang ngomong begini, kamu kan hamba Tuhan toh. Itu jemaat banyak yang cuma berdoa batunya keluar sendiri. Ya, mereka sembuh tanpa operasi. Ya, kenapa kamu yang pelayanan tiap hari kamu melayani Tuhan, tapi kok kamu begini? Itu suara setan tuh, saudara, datang mengintimidasi kita. Saya cuma bilang begini, aku percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Apapun masalah yang kita hadapi, saya percaya ayat ini dengan jelas berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Apa pergumulan terbesar orang Kristen hari-hari ini? Cuma melawan dosa. Dan itu pun kita gak mencucurkan darah. Karena orang Kristen zaman sekarang jarang, saya juga gak pernah dengar, Bu, doakan ya, kenapa? Saya ini mau dibunuh, kenapa? Karena namanya Tuhan Yesus, Bu. Saya jarang sekarang mendengar orang Kristen punya pergumulan, mau dibunuh karena nama Yesus, kagak.
Ya, yang ada karena saya mau menyangkal Tuhan Yesus, kenapa? Mau kawin lagi. Nah itu banyak. Yang jadi Yudas Iskariot. Artis-artis sekarang banyak toh ganti nama jadi Yudas. Kalau orang tanya saya, menurut Bu Debi itu gimana Bu? Nggak usah peduli, itu kan mereka Kristen ilegal. Nama mereka belum tercatat di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus fix belum ketemu Tuhan Yesus. Kalau mereka sudah ketemu Tuhan Yesus, tidak mungkin mereka bisa tinggalkan Tuhan. Karena orang yang mengalami Tuhan, mengalami perubahan hidup, perjumpaan dengan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. No, tidak ada. Kalau cuma karena jodoh tinggalin Tuhan, maka saya bilang itu orang-orang yang namanya belum terdaftar dalam kerajaan Allah, Kristen ilegal. Dan jangan banyak di sini yang Kristen ilegal. Ada? Nggak usah angkat tangan. Bertobat. Engkau akan gampang menyerah, engkau akan gampang putus asa. Di sini dikatakan saudara, mari mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan orang Kristen hari-hari ini cuma masalah apa? Uang. Itu tuh muternya di situ. Apalagi difitnah, gitu. Apalagi sakit hati sama mertua, apalagi sakit hati sama ipar, apalagi iri sama orang. Kita ini masalah cuma di situ-situ toh. Kita ini masalahnya cuma di situ. Saya udah nggak kuat tuh, kenapa suamiku selingkuh? Di situ toh. Siapa suruh kau pilih itu? Itu kan pilihanmu. Kita hari ini menderita semuanya hanya karena kesalahan dan kebodohan kita sendiri. Jarang ada orang-orang Kristen yang menderita karena kebenaran lagi hari-hari ini. Sudah jarang. Yang terbanyak itu menderita karena kebodohan. Melawan dosa itu loh. Iri hati, sakit hati, kepahitan. Urusannya cuma di situ-situ toh. Bagaimana mungkin kita ini bisa maju? Bagaimana mungkin kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi? Kalau urusan kita cuma di seputar itu terus. Kita terus bergumul dengan diri kita sendiri dan kita nggak pernah lulus, nggak pernah menang. Cuma masalah sakit hati, masalah kecewa, masalah apa ya saudara, tersinggung, masalah dihina, masalah difitnah. Itu harusnya sudah bukan jadi masalah kita lagi. Kita harus mulai masuk kepada masalah-masalah menderita karena kebenaran. Aku nih loh Bu, aku sudah berbuat baik loh sama dia, tapi dia masih terus jelek-jelekan aku. Tapi nggak apa-apalah, saya memberkati. Itu namanya kamu menderita karena kebenaran. Ayo saudara, ya kita lihat pada penderitaan Kristus. Kita ada di hari-hari yang terakhir, hari-hari ini penyaringan iman yang benar-benar Tuhan sedang kerjakan. Dan kalau iman kita nggak kuat, ya udah, ya kita nggak akan bisa menang, kita nggak akan bisa bertahan. Mengalami hari-hari ini perang dagang terus terjadi, Cina, Amerika, waduh ini hebat, ya. Tapi bersyukurlah kita yang biasa-biasa aja nggak terlalu berdampak toh. Mau mereka berantem dolarnya mau berapa, kita kan nggak punya dolar toh. Aman lah kita ini ada di garis yang aman. Ya itu cuma buat elit-elit yang punya banyak uang, punya banyak dolar itu aja yang biarin. Bilang Tuhan bawa aku masuk ke dimensi yang baru. Amin saudara. Dan Alkitab berkata ayo kita dengan Yesus itu tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Dan biarlah saudara dikatakan mata kita hanya tertuju kepada Kristus. Kalau kita melihat penderitaan Kristus, saya yakin saudara, kalau cuma dibenci mertua, Allah biasalah, amin. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau cuma mertua bikin jahat, oh itu mertuaku ya jahat sama saya, tunggu kau besok saya kirimi sate babi. Amin saudara. Ini kok nggak ada yang amin ya? Oh itu iparku jahat sama saya, oh tunggu kau besok ya, saya kirimi kau makanan enak. Begitu saudara, Alkitab bilang jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau semua jemaat sudah seperti itu tuh luar biasa, maka dimensi yang baru terbuka di hidupmu. Udah nggak usah sakit hati, udah kalau mau dijelekin, kamu tahu nggak itu orang cerita kamu, puji Tuhan, amin. Loh saudara, serius saya. Ayo kita jadi Kristen yang maju yuk. Ya Tuhan aku mau bertobat. Kalau selama ini anak-anak muda saya jatuh dalam free sex. Ya jatuh dalam hubungan seks yang sudah enggak. Bertobat saudara. Ayo, karena kita harus masuk dalam penderitaan.
karena kebenaran itu yang wow. Kalau cuma menderita karena dosa, karena itu terus nggak ada perubahan, ngapain? Mari kita menghargai pengorbanan Kristus dengan apa? Kita semua sungguh-sungguh berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Saya hari ini nggak tahu apa yang sedang saudara alami. Saya waktu mau sakit itu, berapa kali suara itu selalu datang gini, kamu tuh sudah diuji dalam segala hal. Dalam hal keuangan sudah diuji, difitnah diuji sudah bisa, dijelekin sudah, diiniin sudah. Satu loh yang belum, kamu gak pernah diuji dalam hal kesehatan. Kamu gak pernah terbaring di rumah sakit. Kamu gak pernah menghadapi meja operasi. Saya kalau dengar itu saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Setan ini yang ngomong ini nih, setan ini. Tapi ternyata enggak. Sering kali Tuhan harus izinkan kita ngalami semuanya. Saya sudah tengking Tuhan dalam nama Yesus. Beberapa teman hamba Tuhan waktu itu, Bu gak usah operasi Bu. Percaya, ada yang beri kesaksian. Saya aja batunya keluar sendiri loh. Saya aja ini loh. Saya bilang sama suami saya gak mau operasi. Saya mau tengking dalam nama Yesus supaya jatuh sendiri. Walaupun dokter bilang gak bisa, ukurannya sudah 2,5 cm. Kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya dimanapun dalam nama Yesus, batu ini keluar. Dalam nama Yesus, batu ini keluar. Kagak terjadi saudara. Terus kalau begitu kita mau kecewa, ya jujur iblis ngomong, mana nggak jatuh batunya? Imanmu berarti nggak. Tapi nggak. Waktu saya ada di tempat tidur di rumah sakit, malam-malam di saat nggak ada orang, saya hanya dengan Tuhan. Saya putar tuh mesbah doa pas lagunya, ya. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mesbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, tak ada artinya selain untukmu. Itu saya bercucuran air mata. Dan Tuhan bilang kamu harus mengalami ini. Karena ada begitu banyak di luar sana jemaat yang juga sedang mengalami perkara yang seperti ini. Saya berusaha nyanyi, saudara, saya menyembah Tuhan. Ya, dan di situ saya bilang, yes Tuhan, bahkan mati itu adalah keuntungan bersama Yesus. Kita harus menang sampai di garis akhir. Jangan cuma gara-gara masalah sepele engkau akhirnya dipisahkan oleh iblis dari Tuhan. Ya, cuma karena kepahitan engkau marah sama iparmu, engkau gak berkenan lagi sama Tuhan loh. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Jangan biarkan iblis menipu kita hari-hari ini. Ya, saya berusaha untuk bilang terus Tuhan baik, engkau baik. Iblis coba membuat saya kena tipu. Tuhan tuh nggak baik, Tuhan tuh kenapa izinkan? Nggak, Tuhan itu baik, Tuhan tetap baik. Akhirnya saya jalani semuanya. 2 hari setelah saya keluar rumah sakit, besoknya mau berangkat ke Israel. Ada ibu-ibu WA saya, Bu, ibu sakit toh. Kok ibu nggak kasih tahu saya? Ngapain kasih tahu Bu? Ya nggak usah, saya sudah keluar sekarang sudah sehat, puji Tuhan. Itu gimana? Saya cerita kronologisnya. Emang ibu nggak pakai asuransi? Saya punya beberapa asuransi Bu, tapi ternyata asuransi saya itu tidak mengcover itu karena hanya penyakit kronis dan juga jiwa. Terus itu habisnya kemarin berapa sekian Bu, tapi puji Tuhan sudah ya berkatnya ada. Puji Tuhan saya juga sakit di saat ada berkat Bu, nggak apa-apa. Oh iya, jadi sudah semua beres ya Bu, iya puji Tuhan. Selesai gitu dia kirim bukti transfer, diganti saudara semua uang yang saya keluarkan untuk operasi. Saya itu sampai nangis dan bilang Tuhan, saya udah nggak tahu mau ngomong apa. Ya maksudnya, ya saya nggak perlu pinjam-pinjam ke orang karena ya puji Tuhan kami ada berkat. Tapi Tuhan tuh juga tahu, saya bilang nggak rela saya uang itu dipakai buat bayar itu. Ya, makanya saudara rajin-rajin menabur, amin. Supaya uangmu tuh nggak banyak buat pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Kalau Tuhan tahu hidupmu tuh rajin menabur, jangan pelit. Bilang kanan kirimu, jangan pelit kau masuk neraka loh. Banyak orang pelit, orang Kristen ini pelit. Ya, bertobat ya, bertobat. Ke gereja nggak usah tukar duit di warung, amin. Dapat tahu ini. Beli permen dulu di warung, beli gula-gula. Kenapa? Oma mau pergi gereja, mau tukar doi 1.000. Aduh, Oma bertobat ya. Ya, tukar doi dulu ya. 500-an buat di gereja. Kalau pergi mall, makan yang mahal-mahal bisa, menabur. Yang paling kecil, bertobat. Nanti berkatmu bocor. Tapi kalau engkau rajin menabur, lihat pekerjaan Tuhan, lihat orang-orang yang membutuhkan, lihat orang-orang yang susah, maka Tuhan itu melindungi berkatmu loh. Dan saya melihat itu. Ayo saudara, jalan setiap proses, bayar setiap harga, dan engkau melihat Tuhan akan memberkati. Satu yang kita belajar hari ini dari pengorbanan Kristus, bagaimana kita balas cinta kasih Tuhan. Tuhan cuma minta satu,
Ayo, jangan terus hidup berbuat dosa. Karena waktu kau hidup dalam kepahitan, iri hati, dalam dosa kenajisan, amarah, engkau sedang membuat hubunganmu dengan Tuhan terpisah. Jarak yang sudah tadi hancur, tabir itu terbelah dan menjadi dua. Engkau bikin jarak lagi dengan Tuhan. Tabir itu sudah terbelah menjadi dua. Tidak ada penghalang antara kita dengan Tuhan. Tapi waktu engkau dalam dosa lagi engkau hidup, engkau sedang membuat tabir itu membatasi hubunganmu dengan Tuhan. Tidak ada korban lagi dua kali Yesus akan mati. Cuma satu kali. Hari ini, apapun persoalan masalah yang sedang kau hadapi, biar mata kita terus tertuju kepada Yesus. Saya undang para tim pemuji, penyembah, kita bangkit berdiri.